Oh, COVID ternyata itu bikin pikiran nggak karu-karuan. Saya bermimpi melihat diriku sendiri di dalam kapsul. Bed rest kayak orang lumpuh, jadi dia tuh pakai pampers, terus ganti pup sama pipis ya di pampers. Cuman yang aku sayangkan adalah komunikasi dari rumah sakit ke keluarga itu adalah kurang transparan gitu. Iya, terus akunya juga ngambek, aku juga bingung karena aku hubungin suster nggak bisa, akhirnya aku ngambek ke dia gitu. Sebenarnya itu nggak beralasan, tapi karena aku nggak punya akses lagi, ya itu aku harus harus bagaimana, nggak ada yang bisa bantu aku kayak gitu loh. Hai semuanya, hari ini tanggal 20 Juli 2021, tepat di Hari Raya Idul Adha. Jadi kita mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga ya. Ya udah, kita sekarang lagi di Siloam. Tapi sebelum kita cerita kenapa sih kita ada di Siloam, mending kalian tonton dulu video aku yang ini gitu. Jadi semuanya ya seperti di playlist diary aku, semuanya karena kita terdeteksi corona sejak tanggal 12 Juni 2021 gitu. Cuman mengingatkan aja kronologinya, waktu itu dia dideteksi corona tanggal 12 Juni. Terus habis itu kita isolasi mandiri lah di rumah. Tapi ternyata karena virus Delta ini berbeda dari virus yang sebelumnya, akhirnya kita serumah kena semua gitu loh. Akhirnya pada tanggal berapa ya? Tanggal 18. 18 itu kita akhirnya disarankan untuk ke 17 sore. 17 kita ke 17 ke Karawang Indah. Jadi kita disarankan sama pabrik tempat Ayak bekerja itu ke Hotel Grand Karawang Indah untuk isolasi gitu di sana. Karena satu keluarga kena, jadi kita mengungsi. Jadi kita mengungsi biar nggak nyebar ke tetangga gitulah mikirnya. Terus habis itu ya udahlah di sana kita gitu. Obat-obatannya udah aku jelasin ya di video-video aku yang ini gitu. Terus habis itu nggak kebayang juga sebelumnya, akhirnya hari Sabtu tanggal 19 Juni pagi-pagi gitu dicek, ternyata saturasi Ayakbar turun sampai 88. Nah, 87, 86 itu ya. Terus akhirnya dia harus dirujuk ke rumah sakit. Nah saat itu cari-cari rumah sakit katanya pada penuh semua, dan yang kosong ada slot ya di rumah sakit Bayukarta. Ya udah, sejak saat itu kita berpisah kan. Nah sekarang kita tanya-tanya dulu lah, apa sih yang ada terjadi di sana waktu aku tuh nggak lihat kamu. Ya kan itu saya masuk di ruang isolasi, yang mana di ruang isolasi itu tidak boleh dijenguk siapapun. Jadi kalau mau jenguk hanya lewat kaca jendela. Ya di sana karena saya saturasi oksigen saya drop, maka di treatment saya diinjek oksigen pakai tabung. Bayangin, saya selama isolasi itu kurang lebih saya habis 90 tabung oksigen yang ukuran besar yang bisa buat ngelas itu. Mungkin kalau buat ngelas bisa
ngelas pagar bisa untuk satu komplek tuh, satu perumahan itu selesai itu 90 tabung. Karena harus pakai 2 ya. Ya, saya 2 tabung, yang satu buat anval nozzle yang ke hidung kecil, kemudian yang satu tabungnya lagi buat maskernya itu apa kayak astronot itu. Jadi belum sampai pakai respirator sih, ya, cuma bisa ketolong pakai tabung. Karena saya pakai tabung masih bisa, maka saya pakai tabung. Kalau tidak bisa harus pakai oksigen ventilator itu, pakai alat. Tapi itu pun pakai alat nanti kalau sudah bisa dilepas harus pakai tabung. Nanti pakai tabung pakai yang kayak astronot itu, terus nanti terakhir pakai yang anval nozzle. Jadi step-stepnya itu pelan-pelan untuk mengurangi oksigen. Setelah itu dicabut, anval nozzle dicabut, 1 jam dia analisa, diobservasi, oke. Terus kemudian kita dilepas. Dia observasi dalam sehari gimana, 2 hari gimana, berapa saturasi oksigennya. Nah saat itu saya waktu dilepas itu oksigen saya ya 90, 91 gitu. Ya sebetulnya kalau darah normal itu 94 ke atas. Kalau nggak normal antara 90 sampai 94. Di bawah 90 itu udah risiko. Itu harus dibantu dengan oksigen. Iya, karena turunnya cepet banget ya. Kemarin di hotel tuh ketawanya tuh waktu dia di 88, tapi dia bilang karena aku nggak ada sama dia ya, dia bilang waktu di rumah sakit bisa sampai 83. Padahal jarak dari hotel ke rumah sakit tuh deket banget, nggak ada 1 kilo gitu. Makanya itu yang bikin berbahaya untuk virus ini. Terus balik lagi, ceritain dong gimana sih 2 hari pertama kamu yang sempet nggak bisa nafas terus mikir ya bakalan mati. Ya. Oh, COVID ternyata itu bikin pikiran nggak karu-karuan. Jadi mikirnya itu mati harus, karena ya kita dipengaruhi oleh informasi bahwa COVID kan banyak yang meninggal ya, meskipun ada komorbid. Nah, kebetulan saya juga punya tekanan darah tinggi, jadi ya lumayan dak-dikduk juga, sehingga ya 2 hari pertama itu mimpinya itu mimpi gak karu-karuan. Saya bermimpi melihat diriku sendiri di dalam kapsul, bayangin. Jadi serem kan? Udah akhirnya saya sadarin saya harus lawan itu. Anak saya masih kecil, saya punya tanggungan, saya nggak mau, saya harus sembuh. Jadi ternyata COVID itu semangat untuk sembuh itu obat yang mujarab juga. Terus apapun makanan yang dikasihkan harus dimakan, terus kemudian obat harus masuk. Nah, itu baru aku merasakan agak bisa semakin recovery. Jadi gitu. Nah, ini cerita di satu sal saya, dari satu sal itu di ruang isolasi ada 4 orang. Nah, terus ada orang yang sudah masuk duluan daripada aku, tapi dia komorbid, dia punya diabetes. Ya. Nah, terus dia saturasinya itu oksigen cuma 83 bahkan 79 itu, dia pakai tabung nggak bisa, dia pakai ventilator. Nah, cuman kalau aku amati dia semangatnya kurang, jadi obatnya itu kadang nggak diminum, makan nggak dimakan, makan pagi dimakan siang, obat pagi nggak diminum, jadi numpuk-numpuk sampai susternya itu nanya-nanya, ya dia kayaknya males apa. Terus kemudian dicek darahnya, gulanya itu 370, ya lumayan tinggi banget. Jadi dokter juga mengurangi gulanya juga, bahkan sudah disuntik insulin, saya dengar itu ya treatmentnya, tapi saturasinya tidak naik-naik, dan orangnya itu selalu nanyain saturasi, tapi dia nggak disiplin untuk makan, untuk minum obat. Ya parah lah itu. Jadi yang tetangga kesalku itu 14 hari ya? Iya sama. Ya 14 hari akhirnya meninggal. Masalahnya ya itu tadi dia udah ngedrop down duluan pikirannya. Ya, dia drop ya, udah pasrah. Pagi-pagi itu hari Sabtu. Tanggal berapa berarti? 19 setelah
Oh, 14 hari. Oh, 14 hari di rumah sakit. Berarti dia ya 14 hari di rumah sakit. berarti tanggal berapa ya? Sekitar Hari- Juli ya, awal Juli. Hari Juli. Sabtu. Coba kita lihat tanggalan. Itu dipanggil-panggil sudah nggak nyaut. Waduh, Iya, 3 Juli. Jadi kan nggak ada. jadi kan dia masuk tanggal 19 barengan sama almarhum bapak itu. Terus 14 hari kemudian bapak itu meninggal di tanggal 3 Juli. Karena yaitu dia itu terpaku di saturasi gitu loh. Padahal obat nggak diminum, makanan nggak dimakan. Jadi rewel kayak anak kecil gitu. Ya, padahal sudah dibantu suster dengan sabar. Karena kan untuk pasien sedang sampai berat dia tuh harus bed rest gitu loh. Jadi buat yang nggak ngerti, kemarin itu Ayah Akbar dirawat isolasi di rumah sakit itu bed restnya itu bener-bener bed rest kayak orang lumpuh. Jadi dia tuh pakai pampers, terus ganti pup sama pipis ya di pampers, terus habis itu gantinya juga nggak bisa sendiri, gantinya harus diganti suster. Karena untuk ganti pampers aja dia udah menggap-menggap gitu ya, udah menggap-menggap kayak mau putus gitu loh. Jadi ya itu sih yang bikin aku kemarin itu aduh down banget, terutama di seminggu pertama gitu. Tapi setelah seminggu pertama dia ada di Bayukarta lumayan ya, udah lumayan karena dibantu antibiotik yang dari infus. Ya, antibiotiknya bagus-bagus. Karena kalau orang yang udah sedang ke berat, kalau kita kan kemarin aku bilangnya azithromycin itu yang aku minum sama si Akbar. Cuman kalau orang yang sedang ke berat itu mereka harus semuanya pakai infus dan disuntik. Dan disuntik ya. Nah, harus infus, antibiotik harus infus karena kan butuh cepat kalau infus itu. Nah, dan intinya tuh harus ke rumah sakit, harus diinfus. Iya, karena kalau enggak makanan nggak masuk kan lewat infus juga. Obat-obat lewat infus itu kan lebih cepat daripada lewat mulut. Harus itu infus itu. Karena biar lebih cepat aja, biar nggak kebablasan. Nah, kemarin itu waktu di hotel, kenapa saya minta ke rumah sakit? Karena ya itu tadi, saya minta diinfus. Nanti aku yakin pasti ada antibiotik, antivirus itu lewat infus, nanti akan lebih cepat. Ya alhamdulillah, ya bisa tertangani dan ya bisa, alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk terus ya sampai sekarang. Nah, dan sepulang dari Bayukarta, kan Bayukarta itu untuk memulihkan supaya negatif COVID saja. Tunggu dulu, dia pulang dari Bayukarta itu tanggal 8 gitu loh, tanggal 8 Juli 2021. Tapi itu pun karena karena aku ngerasanya kan seminggu itu dia udah baik, terus habis itu ya udah mungkin isolasi harus 14 hari gitu ya. Nah setelah 14 hari isolasi di sana, yang bikin aku gedek itu dia tuh nggak dites lagi dia itu negatif atau enggak gitu. Padahal tanggal 19 dia masuk Bayukarta, dia tuh dites dengan CT 30, berarti udah naik dong. Karena tanggal 12 pertama kali dia terdeteksi itu CT-nya cuma 15. Cuma 15, tanggal 19 naik jadi 30. Tanggal 20 naik 30. Oh ya, tanggal 20 tuh hasilnya keluar, jadi naik jadi 30. Nah tapi setelah 14 hari isolasi aku nungguin kan gitu, nggak dites gitu, itu aku bikin kesel gitu loh. Padahal ya gimana ya, yang kalian tahu aku suka nelpon suster kan, dan pada akhirnya aku nelpon suster itu nggak diangkat karena mungkin susternya juga gedek sama aku gitu. Karena kan pasiennya banyak, aku sangat mengerti gitu, dia sudah capek jadi tidak bisa mengentertain satu persatu keluarga dari pasien. Cuman yang aku sayangkan adalah komunikasi dari rumah sakit ke keluarga itu adalah kurang transparan gitu. Itu yang aku bikin marah-marah gitu, marah-marah ke suster, marah-marah ke rumah sakit gitu. Cuman aku juga nggak tahu aku tuh mesti apa, harus gimana ya. Bisa aku tuh ya telepon itu doang. Dan yang bikin aku ini tuh dia nggak nanyain tuh loh, ibu itu nomornya berapa, nanti kalau ada diskusi tuh kita hubungin atau apa. Itu enggak lah, itu rumah sakitnya tuh kurang terbuka kepada keluarga pasien tentang resume medis pasien. Jadi kalau apa-apa itu ya ditangani dia sendiri gitu loh. Maksudnya dia omongin ke pasien, tapi kan masalahnya pasien itu udah sakit
udah mikirin diri dia sendiri gitu loh. Dia nggak tahu tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan gitu loh. Ya aku tahu untuk isolasi itu ditanggung oleh Kemenkes ya, jadi kita nggak bisa berharap yang lebih karena semuanya itu sudah prosedur. Maksud aku ketika sudah 14 hari itu negatif dan ada yang lain yang perlu diperbaiki, aku pikir aku nggak apa-apa gitu loh kalau harus aku tanggung. Aku punya asuransi, aku juga misalnya harus biaya pribadi, itu oke gitu. Yang penting jangan di ruang itu tuh harusnya cuman dipakai untuk isolasi sampai dia negatif, dan untuk penyakit lainnya kita selesaikan setelah itu negatif. Karena masalahnya si COVID ini nular gitu doang kan, sebenarnya yang bikin serem itu doang kan ya, cuman karena dia nularnya doang. Kalau karena aku posisinya nggak jelas setelah ada tes kedua yang CT-nya 30 itu kan. Tapi kan udah lama, itu udah tanggal 20 pertama kali masuk itu. Seharusnya 14 hari itu dites lagi. Kalau negatif kita harus pindah ruangan. Nah itu maunya itu aku. Pemulihan paru-parunya itu tidak di ruangan isolasi. Nah sementara itu aku tuh ditaruh itu di ruangan isolasi terus. Jadi aku tambah stres. Iya, terus akunya juga ngambek. Aku juga bingung karena aku hubungin suster nggak bisa, akhirnya aku ngambek ke dia gitu. Sebenarnya itu nggak beralasan, tapi karena aku nggak punya akses lagi ya, itu aku harus harus bagaimana, nggak ada yang bisa bantu aku kayak gitu loh. Ya sementara saya juga nggak tahu protapnya COVID untuk Kemenkes itu kayak apa. Apakah hanya cuman sekali aja dites PCR-nya itu atau dites lagi, saya nggak tahu. Tetapi di tetangga saya dia dites pertama, dia sudah negatif, dia pindah ke ruangan perawatan biasa untuk meneruskan saturasi oksigennya itu. Padahal dia masih mengos-mengos juga, tapi dia sudah negatif. Sementara saya di situ sudah 14 hari bahkan 16 hari, saya minta dites lagi, itu nggak dilayani, sehingga saya juga mikirnya jelek gitu loh. Tapi saya sudah merasa enakan, seharusnya aku yakin aku udah negatif, tapi aku tetap ditaruh di ruang isolasi, kan aku malah bisa tertular lagi gitu loh maksud saya. Makanya akhirnya saya tak bikin sehat-sehat supaya kebetulan ada perawat ngasih tahu saya bisa berjemur, sehingga aku ditunjukin tempat untuk berjemur, aku berjemur. Jadi bisa latihan jalan, karena selama ini bed rest doang, tau nggak sih? 2 hari aku udah enakan, terus begitu dokter visit ya ditanya aku nggak ada masalah, udah oke semua. Aku dicek secara klinis, dokter kamu boleh pulang. Alhamdulillah aku pulang, padahal aku juga masih sempoyongan sebetulnya. Aku pulang langsung PCR, ternyata tes PCR negatif. Ya jadi kita PCR-nya di tempat lain ya, karena di rumah sakit itu tuh nggak dites lagi, kita minta juga nggak dikasih gitu loh. Makanya aku juga nggak tahu prosedurnya itu seperti apa. Cuman kalau untuk perawatan, obatnya, dokternya itu bagus. Cuman prosedurnya misalnya semua pasien setelah 14 hari isolasi harus dites lagi gitu. Kalau negatif pindah ruangan, itu loh yang aku mau. Tapi kemarin itu enggak, dan enggak terbuka untuk resume medis pasien ke keluarga. Jadi kita ya bingung juga. Akhirnya alhamdulillah dia bisa keluar, kita tes di tempat lain, kita ronsen di tempat lain. Terus habis itu kita berpikir oke, ini masih belum pulih gitu loh, masih belum pulih ke awal. Akhirnya kita harus ke dokter spesialis paru. Nah, karena kita sudah negatif. Kemarin kan masalahnya gitu, semua orang COVID harusnya butuh dokter spesialis paru. Tapi masalahnya karena penyakit ini menular, kita nggak bakal diizinin masuk ke poli spesialis. Itu kan masalah kalian kan. Jadi ya itu kemarin tuh pengalaman sih, karena kemarin juga nggak ada yang ngajarin kita gitu loh. Aku pun sendiri merasanya nggak ada yang nolongin gitu kan. Kita butuh dokter tapi nggak ada dokter yang mau terima kita, karena kita positif harus negatif dulu. Ya jadi itu ya pengalaman dia di Rumah Sakit Bayukarta. Sekali lagi untuk pasien, dokter, dan obat-obatnya sudah baik, cuman mungkin prosedur ya. Itu prosedurnya mungkin saya nggak tahu ya saat itu. Saya pasrah saja. Mungkin juga rumah sakit juga nggak bisa ngapa-ngapain karena mungkin ada ketentuan dari Kemenkes. Cuman Kemenkesnya kayak apa saya juga nggak tahu. Sehingga saya ditaruh di ruang isolasi terus
sampai hari ke-19. Padahal feeling saya kalau 14 hari di situ tuh sudah negatif lah itu. Karena aku lihat sendiri antibiotiknya itu dosisnya tinggi, antivirusnya sih umum sih, itu memang spesifik untuk COVID itu. Cuman antibiotiknya itu lihat dosis tinggi dan banyak lagi obat-obat yang dimasukkan. Saya dexamethasone, terus kemudian asam lambung, terus kemudian ya vitamin-vitamin, walah obatnya banyak banget gitu. Jadi ya itu tadi ya karena kita tidak tahu dan ya kita pasrah aja ke rumah sakit gimana begitu. Jadi sebaiknya itu ada prosedur yang jelas sehingga sudah negatif ya jangan ditaruh di ruang isolasi. Intinya cuma itu aja. Karena kalau sudah orang negatif ditaruh di ruang isolasi dan itu orang datang ini pindah datang lagi baru ya kalau ringan, kalau itu berat malah ketular lagi gitu. Jadi intinya seperti itu. Iya, jadi dia keluar dari Bayukarta itu tanggal 8 Juli dan kita tes di rumah sakit lain tuh tanggal 8 Juli itu juga gitu, dan keluarnya hasilnya tanggal 9 itu negatif. Dan terus kita ronsen kan. Nah, untuk hasil ronsennya kita lanjut di part 2.